알고 네가 꼭 믿던 네가 따라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play yeah. 따라라라라리 널 보고 있으면 말게 baby Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maura Raisa pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Dan kita sudah memasuki bab 11 yaitu Create, View, dan Edit Files. Lalu materi yang akan kita pelajari pada bab ini adalah 1. stdin, stdout, stdr. 2. Pengenalan Vim. 3. Konfigurasi boot order. 4. Edit file dengan Vim. 5. Edit file dengan Nano. 6. Perintah more and less. 7. Perintah head and tail. 1. stdin, stdout, dan stdr. Buat kalian yang tidak tahu apa itu stdin, stdout, dan stdr, jadi stdin adalah singkatan dari standard input. Jadi sesuatu yang kita input ataupun yang kita masukkan ke dalam Linux seperti ls, cd, mv, cp, dan lain-lain. Selanjutnya ada stdout. Jadi stdout atau standard output merupakan hasil dari perintah stdin. Jadi misal kita stdin ls, lalu terproses yang menghasilkan stdout atau hasil dari perintah ls. Ada stdr atau standard error. Jadi kita cd ke file, sedangkan cd hanya bisa digunakan untuk directory saja. Maka hasil yang keluar akan stdr atau error. Di sini saya akan buka terminal, lalu ls dan enter. Jadi ls di sini merupakan stdin dan directory yang ada di sini merupakan stdout. Lalu misalkan jika saya cd pada f.txt, lalu hasilnya akan seperti ini. Hasil seperti ini merupakan stdr atau error. Selanjutnya saya di sini akan memberitahu cara menyimpan outputnya ke dalam sebuah file. Saya akan mencoba output ini dengan cara memberikan komen ls lebih besar show.txt. Lalu ketika ls di sini sudah terdapat show.txt-nya, kemudian kita bisa beri perintah set show.txt. Di sini sudah bisa dilihat output yang tadi kita simpan. Kemudian saya akan menyimpan output kembali di file show.txt dengan perintah s. Ketika kita cek set show.txt, sini outputnya akan tersimpan. Dan kenapa di sini hanya output baru yang tersimpan sedangkan output yang lama menghilang? Untuk menyimpan dua output, kalian bisa menambah tanda lebih dari 2. Jadi di sini saya akan ulang kembali, masukkan perintah. Lalu di sini saya akan beri perintah ls dokumen lebih dari 2 show.txt, lalu enter. Dan ketika kita add, di sini kedua outputnya ada di sini. Ini adalah output yang pertama dan ini adalah output yang kedua. Pengenalan Vim. Jadi Vim merupakan Vim software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file yang berbasis txt. Di sini langsung saja kita ketik v, lalu klik yang tab bukan enter. Jadi dia akan memunculkan v, view, viewers, Vim ini. Tapi di sini hanya terdapat v, tidak ada Vim karena defaultnya memang tidak ada. Kita harus menginstalnya terlebih dahulu untuk mengedit file. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu, lalu saya akan beri perintah di sini bisa dikonfirmasi dengan yes. Kita diminta untuk memasukkan file. Bisa klik yang ini, lalu klik kanan, lalu pilih
file. Lalu kalian bisa enter saja. Proses instalasinya akan berlangsung lagi. Kemudian di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu V start kembali. Maka di sini akan muncul Vim yang akan digunakan untuk memodifikasi sebuah file. 3. Konfigurasi boot order. Jadi ketika tadi saya menginstal Vim lalu mematikan Linux dan mau membukanya lagi, itu nanti tampilannya akan seperti mau menginstal Debian dari awal seperti ini. Jika seperti ini, kalian tidak usah khawatir, bukan berarti Debiannya hilang ataupun terhapus. Di sini saya akan keluar kembali. Cara untuk mengatasinya, kalian hanya perlu ke setting, lalu pilih yang sistem. Bisa dilihat di sini urutannya floppy, optical, hard disk. Di sini saya akan mengganti posisi urutannya dengan klik yang hard disk, pindahkan ke yang paling atas, lalu pilih yang optical, dan pindahkan ke urutan yang kedua. Oke. Di sini saya akan coba start kembali. Di sini Debiannya sudah bisa login seperti biasa. 4. Edit file dengan Vim. Di sini saya akan mengisi file.txt dengan Vim. Langsung saja di sini kita ls. Maka di sini terdapat file dev.txt yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan perintah Vim. Di sini kita coba lihat dahulu isi dev.txt-nya. Di sini isi dari file dev.txt-nya kosong ya. Kita buat dev ini di dalamnya terisi kata-kata dengan perintah Vim dev. Artinya saya akan mengedit dengan software Vim. Lalu kita enter. Di sini kita masih belum bisa untuk mengisi. Untuk masuk ke insert, bisa ketikkan tombol I. Untuk masuk ke insert, karena di sini kita telah masuk, maka saya akan isikan dengan hi 1, hi 2. Lalu jika ingin keluar, di sini kalian bisa klik tombol escape atau ISC untuk keluar dari insert. Lalu untuk men-save ini, kalian bisa ketikkan *2 wiki. Lalu enter. Di sini saya telah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat chat dev.txt. Bisa dilihat di sini sudah ada hi1 dan hi2. Jadi di sini file devnya sudah terisi ya. Dan untuk kalian yang sudah melakukan perubahan di file namun tidak mau meng-save hasilnya, kalian bisa menggunakan perintah ini. Kita masuk dulu ke Vim-nya. Lalu di sini saya akan tambahkan hi. Lalu keluar dari insert dengan ISC dan kalian ketikkan *2 key tanda seru. Ini merupakan perintah untuk keluar. *2 key tanda seru lalu enter. Di sini kita sudah keluar dan ketika di chat dev.txt, maka di sini hi-nya sudah tidak ada atau tidak save atau tersimpan. 5. Edit file dengan nano. Di sini saya akan ls terlebih dahulu. Dan untuk mengedit dengan nano, kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan file dev.txt. Jadi saya akan mengetikkan nano dev lalu enter. Jadi tampilannya akan seperti ini. Dan di sini saya akan isi dengan hello 1, hello 2, hello 3. Lalu untuk save kita bisa ctrl-x, lalu yes dan enter. Kemudian jika di sini saya chat dev.txt, maka file dev
.txt-nya sudah terisi dengan halo 1, 2, dan 3. 6. Perindah more and less. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Dan di sini saya akan masukkan perindah jd/root. Dan saya akan melihat isi dari chat /var/log/put.log. Jika kita menggunakan chat, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung. Ini adalah informasi booting saat kita masuk ke Debian kita. Kita bisa melihat bagian awalnya saja menggunakan perindah more. Dan dia akan menampilkan output yang paling atasnya saja. Dan untuk melihat output di bawahnya, kalian bisa menggunakan enter dan spasi. Perbedaannya, jika kalian klik enter, itu yang berganti hanya satu baris saja. Sedangkan jika kalian klik spasi, itu akan satu halaman. Ini jika menggunakan more. Kalian juga bisa menggunakan less. Di sini untuk keluar atau mencapai 100, kalian bisa klik yang key atau quit. Di sini saya akan menggunakan perindah less. Dan inilah tampilan dari perindah less. Kalian juga bisa menggunakan spasi dan enter. 7. Perindah head and tail. Itu head and tail. Head merupakan untuk melihat sisi awal dari output dan tail digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Jika kita menggunakan chat, dia tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ketik saja perindah head. Lalu kita enter. Dia akan muncul awalannya saja sekitar 10 baris ya. Kita bisa juga jika ingin melihat 5 baris saja. Kita bisa ketik ingin n 5. Di sini dia hanya akan menampilkan 5 baris ya teman-teman. Tail itu untuk melihat akhiran atau belakang filenya. Kita ketik saja, lalu kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan sekitar 10 baris. Agar dia hanya menampilkan 8 baris, kita bisa ketik tail in n 8, lalu kita enter. Maka dia hanya akan menampilkan 8 baris saja. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan di bab 11 ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di bab selanjutnya.